Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan tentang sholat, dan kita berada pada pertengahan tentang sutroh bagi orang yang sholat. Pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan bahwa sutroh adalah perintah Rasulullah, yaitu ketika kita sholat maka kita usahakan di depan kita ada pembatas yang dikenal dengan istilah sutroh, untuk membatasi bahwa itulah tempat sholat kita, dan juga untuk membatasi pandangan supaya tidak kemana-mana, sehingga fungsinya diantaranya adalah akan menambah kekhusyuan sholat kita. Dan telah kita sebutkan juga bahwa hukum sutroh itu sepakat disyariatkan, namun para ulama berbeda pendapat. Sebagian kecil mengatakan itu adalah wajib, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Imam Syaukani, Ibnu Hazm, dan yang mengikutinya. Adalah wajib sutroh itu, sehingga setiap orang yang sholat, baik itu imam maupun orang yang sendirian, maka dia wajib memakai sutroh karena perintah Rasulullah. Namun pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa sutroh bagi orang yang sholat itu hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena hukum asal perintah sutroh memang wajib, tetapi di sana ada pemalingnya, yaitu Rasulullah SAW pernah sholat di Mina tidak menghadap apa-apa. Dalam hadis disebutkan tidak menghadap ke dinding, padahal di Mina saat itu tidak ada dinding. Maka jelas di situ maknanya adalah Rasulullah sholat tidak menghadap sutroh, dengan alasan karena biasanya Rasulullah di Masjid Nabawi sholatnya menghadap sutroh berupa dinding, maka sutroh kadang-kadang dinamai dengan dinding. Ketika di Mina tidak ada dinding, lalu dikatakan Rasulullah sholat tidak menghadap dinding, maka dipastikan maknanya adalah Rasulullah sholat di Mina tidak menghadap sutroh. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama, mengatakan bahwa sutroh bagi orang yang sholat itu hukumnya sunnah. Tapi dengan catatan lagi, yaitu sunnah di sini maksudnya adalah petunjuk Nabi yang selayaknya kita bersemangat untuk melakukannya, bukan bergembira karena sunnah sehingga bisa ditinggalkan. Kita lanjutkan hadisnya. Wa an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatar rajulil muslimi
idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli al mar'atu wal himaru wal kalbul aswadu. Al hadithu wa fihi al kalbul aswadu syaitanun akhrajahu Muslim. Walahu an Abi Hurairah nahwuhu dunal kalbi wali Abi Dawud wa Nasa'i an Ibnu Abbas nahwuhu duna akhirih wa qayyadal mar'ata bil haid. Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, akan memutuskan salat seorang muslim, ya, akan memutuskan salat seorang muslim apabila lewat di hadapan orang salat itu satu, wanita, dua, keledai, tiga, anjing yang hitam apabila orang tersebut sholat tidak memakai sutroh. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya apabila dia sudah memakai sutroh, dilewati apapun, maka sholatnya tidak terputus. Nanti akan ada pembahasan apa makna terputus ini, apakah batal atau berkurang pahalanya atau bagaimana. Hadis ini di dalamnya ada tambahan, anjing hitam itu adalah syaitan. Imam Muslim mengeluarkan hadis ini, dan dari Imam Muslim pula riwayat Abu Hurairah semisal dengan hadis di atas tanpa menyebutkan anjing. Demikian pula Abu Dawud dan Imam Nasa'i dari jalan Ibnu Abbas sama dengan di atas hadisnya, tapi tidak menyebutkan akhir hadis, yaitu al-kalbul aswad. Kemudian di riwayat itu ditambahkan wanita tersebut diberikan sifat yaitu wanita yang sudah haid. Artinya yang lewat itu wanitanya harus dewasa. Kalau belum dewasa maka tidak berpengaruh dengan sholatnya. Intinya ikhwan fillah azakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sholat kalau tidak menggunakan sutra, di hadapannya tidak ada apa-apa, maka akan putus sholatnya dengan salah satu dari tiga hal. Apa tadi? Satu, wanita dewasa. Dua, keledai. Tiga, anjing hitam. Dalam riwayat yang lain disebutkan anjing hitam ini adalah syaitan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama tentang makna yaqta'u. Memutus ini maksudnya apa? Memutus ini maksudnya apa? Bismillah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya secara lahiriah, zahirnya hadis memutus ya batal. Ini makna yang pertama atau pendapat yang pertama. Dan pendapat ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm dari kalangan ulama zahiriyah, kemudian dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi ini pendapat yang pertama, pendapatnya kaum zahiriyah dan dikuatkan oleh sebagian para ulama yang lain, bahwa orang sholat kalau tidak menggunakan sutrah lalu lewat di depannya salah satu dari tiga hal yang disebutkan Nabi, wanita dewasa, keledai atau anjing hitam, maka batal sholatnya otomatis. Karena memang zahirnya hadis mengatakan yaqta'u, akan memutus sholat tersebut. Ini zahirnya. Lalu pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya memang betul memutus, tetapi diperinci,
yaitu yang bisa membatalkan sholat adalah lewatnya lewatnya anjing hitam saja. Adapun keledai maka tidak membatalkan kata Imam Ahmad, karena Ibnu Abbas pernah lewat memasuki saf dengan mengendarai keledai. Kemudian wanita juga pernah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tidur di hadapan Nabi padahal Nabi sedang sholat dan sholatnya tidak batal. Ini pendapat yang kedua, yaitu yang memutuskan membatalkan sholat hanyalah lewatnya keledai saja. Maka di sana ada pendapat yang ketiga, dan pendapat ketiga ini adalah pendapat segenap atau mayoritas para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, juga dari kalangan Imam Malik, dan juga sebagian besar yaitu mazhab Hanafi. Mereka semua mengatakan bahwasanya maksud daripada yabtul atau yaqta'u itu adalah memutuskan pahala, ya, atau menghilangkan pahala salat orang tersebut apabila dia salat tidak mengenakan sutra, dilewati salah satu dari tiga hal: wanita dewasa, keledai, anjing hitam. Maka yang hilang, yang putus adalah pahalanya, sementara sholatnya tetap sah. Ini pendapat mayoritas para ulama, ya. Sekali lagi, pendapat mayoritas para ulama, kalau orang sholat nggak pakai sutra, dilewati perempuan dewasa, dilewati keledai, atau dilewati anjing hitam, maka sholatnya tetap sah. Terus apa maksudnya yaqta'u tadi? Memutus sholat ini maksudnya memutus pahala sholat. Artinya apa? Sholatnya sah tapi pahalanya hilang. Karena apa? Karena dilewati salah satu dari tiga perkara, sehingga sangat-sangat berkurang kekhusyuannya. Antum sholat, ketika sholat kemudian dilewati perempuan di depannya, kira-kira ada perasaan nggak? Masa gak ada perasaan? Pasti ada perasaan. Apalagi yang lewat perempuan yang masih muda, ya kan? Apalagi perempuan itu adalah perempuan yang selama ini dia inginkan, maka pasti akan ada gangguan. Sehingga apa? Sehingga paling tidak pahalanya hilang dengan sebab kekhusyuannya terganggu, tapi salatnya masih tetap sah. Baik, pendapat yang kuat adalah pendapat yang terakhir ini, yaitu pendapat mayoritas para ulama, dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwasanya dilewatinya orang salat itu oleh perempuan, keledai atau anjing hitam itu bukan termasuk pembatal salat. Pembatal salat jelas: hadas, buang angin, buang air kecil, buang air besar, semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan sholat. Kemudian ditambah lagi berbicara sengaja, tertawa terbahak-bahak, ini membatalkan sholat. Tapi lewatnya manusia di hadapan orang yang sholat itu tidak ada keterangan pembatal sholat, tidak membatalkan sholat. Ini alasan yang pertama. Jadi yang hilang, yang putus itu adalah pahalanya, tapi sholatnya tetap sah. Lalu kemudian dikuatkan dengan hadis meskipun dhaif. Nanti di akhir ada hadis, la yaqta'us sholata syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memutuskan sholat. yakni termasuk diantaranya wanita, keledai, dan anjing hitam yang lewat. Namun hadisnya lemah, Taib, tapi dijadikan sebagai penguat oleh para ulama. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ada sebuah riwayat di dalam musnadnya Imam Ahmad dengan derajat sanad yang hasan, bahwasanya Zainab bintu Ummi Salamah. Perhatikan, Zainab bintu Ummi Salamah. Apanya Nabi? Apanya Nabi? Hah? Zainab, bukan Zainab bintu Rasulillah. Zainab bintu Ummi Salamah. Apanya Nabi?
Hah? Rabaib, Rabibah, anak tiri Nabi, karena Nabi menikahi Ummu Salamah yang sudah punya anak Zainab. Pertanyaannya, mahram atau bukan mahram? Mahram. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Di antara mahrammu wahai laki-laki adalah anak-anak dari istrimu yang mana engkau telah berhubungan atau menggauli istri tadi. Maka anak tiri, anak daripada istri kita, seorang laki-laki menikahi janda yang sudah punya anak perempuan, maka anak perempuan ini menjadi mahram kalau si laki-laki ini mengumpuli istrinya. Nah, suatu ketika Zainab bintu Ummi Salamah bintu Abi Salamah, ya, Zainab bintu Abi Salamah, Zainab bintu Abi Salamah sama dengan Ummi Salamah karena anaknya Abu Salamah dan Ummi Salamah. Nah, Zainab bintu Abi Salamah ini melewati di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat, dan Rasulullah tetap meneruskan sholatnya, tidak batal sholatnya. Sekali lagi, ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dinyatakan oleh segenap para ulama hasan, ternyata tidak batal. Ini menguatkan bahwasanya perkataan Nabi akan memutuskan sholat kalau ada yang lewat perempuan, maka maksudnya memutuskan pahala sholat. Ditambahkan lagi yang keempat, karena setan itu pernah mengganggu Rasulullah di depannya. Jadi saat Rasulullah sholat diganggu setan dari depannya, lalu kemudian Rasulullah SAW hampir saja mencekiknya. Ya, kemudian selesai sholat, Rasulullah menceritakan tentang gangguan setan di depannya. Padahal lewat di depannya, tapi Rasulullah meneruskan sholatnya. Padahal tadi dikatakan anjing hitam itu memutus sholat dan anjing hitam itu setan. Nah, sini setan sebenarnya lewat di hadapan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Maka dari sini menguatkan kepada kita bahwasanya lewatnya tiga hal tadi di hadapan orang yang sholat itu tidak membatalkan sholat, tetapi memutuskan pahala dan sholatnya tetap sah. Kemudian berikutnya, Rasulullah juga tidak pernah menyuruh mengulangi sholat. Kalau ada orang sholat dilewati perempuan, ada orang sholat dilewati keledai, ada orang sholat dilewati anjing hitam, ada nggak seperti itu terjadi? Pasti ada. Dan Rasulullah menceritakan, tetapi Rasulullah tidak pernah menyuruh mengulangi sholatnya. Ini menandakan bahwasanya andaikan terjadi betul, maka sholatnya tidak batal, tetapi berkurang pahalanya atau hilang pahalanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti ini banyak. Jadi memutus sholat maksudnya memutus pahala. Itu sama dengan Allah tidak menerima sholat, bukan berarti batal, nggak mesti. Kadang-kadang maknanya adalah Allah tidak menerima dan tidak memberi ganjaran, hilang pahalanya. Seperti begini, ada sebuah hadis, yaitu man ataka hinan fasa'alahu lam tuqballahu sholatu arba'ina yauman. Kata Nabi SAW, coba perhatikan, ini sama ini. Barang siapa mendatangi dukun, ya, dukun yang komat kamit, yang meniup-niup, yang pengobatan dengan bantuan jin, yang suka meramal, yang memprediksi kematian, yang memprediksi umur, yang memprediksi rezeki, ya, dan lain sebagainya. Ini dukun, terutama meramal. Kata Nabi, siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Pertanyaan sekarang, orang yang terlanjur datang ke dukun tanya, ya, itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Pertanyaan sekarang, setelah datang ke dukun, dia harus sholat atau nggak sholat? Tetap sholat. Jadi jangan sampai mengatakan, salat saya kan tidak diterima 40 hari, ya sudah libur 40 hari nggak sholat, tambah besar dosanya.
Dosa datang ke dukun, dosa besar, meninggalkan sholat 40 hari tambah besar lagi. Maka para ulama mengatakan bahwa, dan ini sepakat, maksud daripada Allah tidak menerima sholat yang 40 hari itu adalah Allah tidak memberikan ganjaran sholatnya selama 40 hari. Hilang pahala sholatnya 40 hari karena besarnya dosa itu. Sama dengan ini, memutus sholat orang apabila lewat di depannya, yang lewat itu adalah wanita dewasa, keledai, dan anjing hitam, itu karena memang sangat-sangat terganggu, maka pahalanya hilang, tapi sholatnya tetap sah. Ya, ini makna daripada yaqta'u dengan la yuqbalu sama. Kadang-kadang maknanya adalah itu hilang pahala, gugur pahala, dihapus pahalanya karena sebab dosa yang besar, yang berat. Beda kalau yang dinafikan, tidak diterima, itu berkaitan dengan syarat. Baru kita katakan batal, seperti Rasulullah mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat orang apabila dia hadas sampai dia wudu. Tidak menerima di sini maksudnya apa? Karena di sini sebabnya adalah syaratnya salat yaitu bersuci yang tidak dilakukan, maka di sini menunjukkan batal sholatnya karena berkaitan dengan penafian peniadaan syarat. Tapi kalau yang disebutkan tadi di atas, maka jelas ini adalah tidak membatalkan sholat tetapi mengurangi pahala atau menghilangkan pahala karena sebab ini adalah perkara yang menghilangkan khusyuk di dalam sholat. Oleh karena itu para ulama mengatakan tadi wanita dewasa, kemudian keledai, kemudian anjing hitam, ini ada kaitannya dengan kekhusyuan salat. Orang salat dilewati salah satu dari tiga ini. Perempuan dewasa pasti terkurangi kekhusyuannya, bahkan suatu ketika hilang khusyuknya. Makanya dalam Islam wanita kalau mau salat berjamaah dengan laki-laki itu posisinya paling belakang lebih baik daripada yang dekat dengan laki-laki. Khairu sufufin nisa'i akhiruhunna, sebaik-baik saf wanita yang paling belakang supaya lebih jauh daripada laki-laki, tapi sebaik-baik saf laki-laki paling depan. Dan memang Rasulullah SAW pernah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Rasulullah mengatakan tiada fitnah yang aku tinggalkan setelah aku wafat ini yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki dibandingkan fitnahnya kaum wanita. Jadi fitnahnya kaum wanita ini luar biasa. Jadi daya tariknya wanita ya itu sangat luar biasa. Mungkin orang mengatakan oh karena wajahnya yang rupawan. Jawabannya itu salah satu daya tarik. Ya. Salah satu daya tariknya wanita adalah wajah yang rupawan. Makanya dalam Islam wanita dianjurkan untuk menutup wajahnya, niqab. Para ulama sepakat bahwasanya itu adalah syariat. Yang mengatakan itu budaya Arab, ini ketinggalan informasi keilmuan agama Islam. Ya, hanya saja para ulama berbeda pendapat, wajib atau sunnah, ini beda pendapat. Menutup wajah wanita itu. Tapi kalau masalah syariat sepakat itu termasuk syariat. Yang mengatakan sunnah mengatakan afdhalnya ditutup. Yang lain mengatakan wajib. Sudah, tinggal melihat mana yang lebih kuat. Tidak ada satupun yang mengatakan cadar itu adalah haram atau makruh. Bahkan tidak ada yang mengatakan mubah. Yang ada pendapatnya dua, yaitu kalau nggak sunnah maka wajib. Jadi wanita itu memiliki daya tarik banyak sekali. Kadang-kadang orang itu terfitnah dengan wanita bukan dari rupanya, tapi dari apanya? Dari bentuk tubuhnya. Ya, makanya disuruh pakai jilbab, bukan jilbab yang kecil, tetapi menutup dadanya dan menutup lekukan tubuhnya. Itu lebih sempurna. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah sampai hari ini dilakukan oleh kaum muslimat yang mengerti tentang menutup aurat, mereka ketika keluar rumah lebih tertutup daripada ketika sholat. Perhatikan, wanita muslimah
yang mengerti tentang aurat, ya, dan dia bertakwa kepada Allah, takut Allah, ketika keluar rumah lebih tertutup daripada ketika sholat. Kenapa kira-kira? Karena ketika sholat itu wajah harus dibuka, sementara ketika keluar rumah wajah itu dianjurkan untuk ditutup, bahkan sebagian para ulama mewajibkan. Maka mana yang lebih tertutup, ketika sholat atau ketika di luar sholat? Ketika di luar sholat. Makanya dalam Islam itu tidak dikenal mukena, tidak dikenal mukena. Wanita muslimah itu ketika sholat di luar rumahnya, ketika sholat dia pakai pakaian itu, bahkan dia kurangi, tadinya menutup mukanya, dibuka mukanya ketika sholat, karena semuanya tertutup aurat. Ini yang mestinya dilakukan oleh setiap kaum muslimah, ya. Dan ini juga butuh peran seorang suami. Jadi tidak dibiarkan saja suami ini atau istrinya kemudian menyepelekan masalah aurat. Jadi ditutup betul, kainnya harus tebal, tidak tipis, tidak boleh nerawang, tidak boleh ketat, harus betul-betul menutup aurat sehingga tidak menimbulkan fitnah. Ma'asyiral muslimin rahimah. Bahkan kadang-kadang wanita itu memiliki daya tarik sehingga orang itu terfitnah, laki-laki itu terfitnah dari apa? Dari suara. Dari suara bisa terfitnah. Tergoda laki-laki itu dari suara. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yakhdha'na bil qauli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Wala takhdha'na bil qauli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan sekali-kali wanita itu melunak-lunakkan suaranya sehingga hati laki-laki yang rusak itu ingin berbuat jahat kepada dia. Tapi hendaklah wanita itu berbicara dengan perkataan-perkataan yang ma'ruf, wajar-wajar saja. Ya. Jadi kalau nerima telepon jangan dibuat-buat kalamnya. Biasa saja. Jangan juga bentak-bentak. Ya. Mentang-mentang yang nelpon laki-laki dibentak, "Halo, siapa?" Jangan. Biasa. Tapi jangan juga dilunak-lunakkan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang laki-laki itu tertarik dari wanita dari suara. Ya. Kadang-kadang wanita itu ada sumber fitnah bukan dari suara, bukan dari wajah, bukan dari bentuk tubuh. Dari apa? Dari foto tapi palsu kadang-kadang. Nah, ada kejadian laki-laki main medsos, kenalan dengan perempuan, kelihatan fotonya bagus, hanya sekedar foto, tapi ditambahi, kemudian dibaguskan, dicerahkan, dihilangkan jerawatnya, kemudian akhirnya senang, bahkan melamar online, datang pas akad nikah, dilihat tidak sesuai dengan kenyataan fotonya, akhirnya batal. Ada lagi wanita itu menjadi sumber fitnah itu gara-gara bukan pada dirinya, bukan pada badannya, bukan pada wajahnya, bukan dari suaranya, tapi dari parfumnya. Dari parfum bisa memfitnah. Makanya Rasulullah menyamakan wanita yang keluar rumah pakai parfum sehingga tercium bau wanginya oleh kaum laki-laki, maka dihukumi oleh Rasulullah sebagai zaniyah, wanita pezina, meskipun dia tidak berzina. Karena itu sebab terjadinya perzinahan. Makanya Allah ketika menceritakan hukuman zina, Allah menyebutkan wanita dulu baru laki-laki. Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka cambuklah mereka. Para ulama mengatakan, kenapa sih kok perempuan dulu? Biasanya kan laki-laki yang disebut duluan. Ya ayyuhalladzina amanu, laki-laki. Ya. Sering disebutkan laki-laki. As-sariqu was-sariqatu faqta'u. Pencuri laki baru pencuri perempuan, laki dulu. Tapi kenapa zina itu disebutkan perempuan dulu? Disebutkan oleh para ulama karena dominannya perbuatan zina terjadi itu sebabnya fitnah wanita. Jadi godaan dari pihak wanita. Tapi dominannya. Ya. Jadi terjadinya zina itu karena apa? Karena wanita itu langsung atau secara tidak langsung itu memberikan penawaran
Meskipun dia tidak mengatakan monggo zina, enggak. Tapi dari gayanya, bicaranya, melembut-lembutkan, pakaiannya, membuka aurat ketat, kemudian bersoleknya, kemudian mengajak bicara, macam-macam. Oleh karena itu Allah menyebutkan wanita dulu dalam perkara zina, karena memang umumnya sebab zina terjadi dari sebab wanita yang menggoda. Tetapi bukan berarti kemudian tidak ada zina sebabnya dari laki-laki, ya ada juga. Tapi ini hukumnya bukan dominan, yang dominan adalah dari pihak perempuan. Oleh karena itu salah seorang imam Al-Asbab, beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya ada orang memberikan aku amanah menjaga harta bendanya yang luar biasa banyaknya, aku yakin bisa menunaikan amanah. Yakin. Ya. Tapi kalau ada orang memberikan amanah untuk menjaga seorang wanita zanjiyah. Zanjiyah itu wanita, mohon maaf ya, wanita jelek. Dalam kamus zanjiyah itu artinya wanita negro. Ya. Jadi beliau mengatakan kalau seandainya aku ini diberi amanah untuk menjaga wanita yang jelek, wanita negro, sejam saja, maka aku tidak yakin bisa menjaga amanah dan menunaikan amanah. Karena memang besar wanita itu fitnahnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya kenapa wanita kalau lewat di depan orang yang sholat, maka sholatnya akan terkurangi pahalanya atau habis pahalanya. Adapun yang kedua, keledai, maka ada kaitan juga dengan syaitan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza sami'tum nihaqal hamiri fata'awwadhu billahi minasyaitan fa innaha ra'at syaitanan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, apabila kamu mendengar ringkikan keledai, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Karena sesungguhnya keledai-keledai itu bisa melihat setan. Ini salah satu binatang yang bisa melihat setan, ya keledai. Kemudian dalam hadis yang lain atau ayat yang lain, Allah mengatakan, inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Jadi suara buruk itu keledai. Maka dari itu kalau lewat, maka berpengaruh untuk orang yang sholat, khusyuknya hilang. Apalagi ketika lewat meringkik, maka pasti akan kacau sholatnya. Adapun yang ketiga, yaitu anjing hitam, disebutkan oleh Nabi SAW, al-kalbul aswadu syaitan. Apa maksudnya di sini? Ini penyerupaan. Jadi anjing hitam itu seperti setan tabiatnya. Jadi kalau anjing yang hitam atau anjing-anjing yang lain yang galak, antum sholat dilewati anjing galak, menggonggong lagi, kira-kira sholatnya gimana? Pasti akan terganggu. Itulah kenapa dikatakan yaqta'u sholatar rajul. Akan putus sholatnya. Apa maksudnya? Pahala sholatnya hilang karena hilang khusyuknya. Ketika sholat dilewati anjing menggonggong, menjulurkan lidahnya, ketakutan kita ini. Ya, Rasulullah mengatakan anjing hitam itu setan, maksudnya adalah anjing hitam itu memiliki tabiat setan. Apa itu? Mendolimi, menggigit, ya, dan lain sebagainya. Dan anjing ini punya kelebihan dalam masalah apa? Menyerang atau menggigit. Makanya biasa dijadikan sebagai alat untuk menangkap penjahat. Karena kalau dia menggigit itu tidak akan dilepas. Meskipun dia dipukul-pukul, diapain, tidak bisa lepas biasanya. Ya, dia akan menggigit sekenanya sudah, kemudian meskipun dia akhirnya mati, taruhannya nyawa. Nah, oleh karena itu, ketika seorang sholat tidak pakai sutra lalu dilewati anjing, maka sholatnya akan dihilangkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab khusyuknya berkurang atau bahkan hilang. Kita lanjutkan hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yattaza
baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitanun muttafaqun alaih wa fi riwayatin fa inna ma'ahul qarinu. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kalian salat menghadap sesuatu sebagai sutra, jadi ada sutra di hadapan kita, lalu ada orang yang ingin melewati di depannya, yaitu di dalam sutrohnya, antara sutroh dengan dia berdiri dilewati depannya, maka hendaklah ia mencegahnya, dicegah, dihadang, jangan lewat, ya. Kalau dia enggan dan ingin terus lewat, maka hendaklah ia perangi, maksudnya ia cegah lebih kuat, karena sesungguhnya ia itu syaitan. Hadits ini muttafaqun alaih. Dalam suatu riwayat disebutkan, maka sesungguhnya dia bersama setan. Ini maksud daripada huwa syaitan, dia itu setan, maksudnya adalah dia bersama setan. Dia sedang dikuasai setan sehingga dia mau merusak sholat kita, maka kita berhak untuk menghadang. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, hadis ini memberikan ibrah kepada kita bahwasanya orang yang sholat, ya, kalau dia sudah punya sutra atau menghadap sutra, maka dia berhak mencegah apapun yang lewat di depannya. Karena dengan diletakkan sutra, ini pertanda bahwa ini tempat kita sholat. Di luar sutra silahkan lalu lalang, tidak ada masalah. Tapi selama saya letakkan sutra di sini, maka antara sutra dengan saya berdiri, ini hak saya, tempat sholat. Kalau ada orang yang lewat, cegah. Ini maksudnya. Dan juga para ulama mengatakan mencegah di sini otomatis ada gerakan, betul ya? Dan gerakan semacam ini sama sekali tidak membatalkan sholat, sama sekali tidak membatalkan sholat. Bahkan ketika dia memerangi dengan cara yang lebih kuat, gerakan yang sangat banyak, kalau tidak berhenti kecuali harus dengan gerakan yang banyak, tetap tidak membatalkan sholat, ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, andaikan terjadi apa yang tidak diinginkan. Apa contohnya? Pukul-pukulan, ya, pukul-pukulan, kemudian sampai berdarah. Misalnya, yang mau lewat tidak mau berhenti, terus saja ngeyel mau lewat, dikuatkan pencegahannya tidak mau, akhirnya dijotos, akhirnya berdarah. Laisa alaihi syai'. Orang yang sholat tidak ada tanggungan, tidak ada kewajiban mengganti apa-apa, ya. Kenapa demikian? Karena memang itu hak dia memerangi orang yang mau lewat di hadapannya ketika dia sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya saja para ulama memberikan catatan penting. Nah, ini jangan keliru. Apa itu? Disebutkan oleh para ulama bahwa cara mencegah orang yang lewat yakunu bil ashali fal ashal, dengan cara yang paling ringan kemudian meningkat dan meningkat kalau nggak mau berhenti. Ya, antum sholat, ada sutra di hadapan, ada orang mau lewat, gimana? Antum jotos gitu? Hah? Antum apain? Ya sudah begini saja, dengan cara yang lembut, ya. Kemudian dia tetap lewat saja, tetap begini, tetap lewat, tetap dikuatkan, tetap lewat, gitu, ya. Taib. Dan orang yang meskipun tidak ngerti, orang yang tidak ngerti, kalau sudah dicegah demikian pasti akan balik, meskipun tidak ngerti. Kalau memang orang itu tidak ingin ganggu, ya. Tapi kalau ada orang yang betul-betul ingin ganggu, dia pasti akan terus melewati. Bahkan kalau bisa mengganggu supaya sholat kita rusak. Nah, seperti ini boleh lebih kuat lagi. Yang penting adalah ini hukumnya seperti sa'il, seperti serangan binatang kepada kita, yaitu dengan cara yang paling mudah, ringan, lembut, baru semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Ya.
Ini beda dengan ketika kita ini tiba-tiba mau dibunuh orang. Lain lagi ceritanya. Tiba-tiba ada orang mengacungkan senjata langsung mau nusuk kita. Kita boleh membela diri meskipun harus membunuh dia. Dalam Islam boleh. Kalau sekiranya kita tidak membunuh, kita yang dibunuh, kita boleh menyerang dalam rangka membela diri. Karena kalau kita tidak menyerang, dia akan mematikan kita. Sementara kita membunuh dia, kita ini membela diri. Maka ini tidak berdosa seperti ini. Dia yang berdosa, dia yang masuk neraka. Sementara kita ini membela diri karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh demikian. Nah, adapun orang yang lewat di depan orang yang sholat, maka mereka ini hukumnya seperti misalnya orang itu sedang diserang binatang ternak misalnya. Antum misalnya begini, sedang di tanah lapang misalnya, sedang mungkin olahraga atau apa gitu, tiba-tiba diserang kambing yang ada tanduknya itu, diserang. Kira-kira antum mencegahnya dengan apa? Langsung ambil pisau disembelih gitu? Ya enggak boleh. Ya. Tapi antum cegah dengan cara yang paling ringan. Digertak, hus. Enggak berhenti, ambilkan kayu. Ya, dipukul pelan-pelan, terus saja baru dikeraskan. Terus saja baru boleh dimatikan. Kalau tidak ada jalan kecuali dimatikan. Ini berbeda dengan perampok, dengan orang yang hendak membunuh, ini lain lagi. Jadi kalau kita sholat ada orang lewat, tidak boleh langsung dipukul. Ya. Jadi kita sholat ada orang lewat, dicegah dengan lembut. Kemudian tetap mau lewat, dikuatkan lagi. Tetap mau lewat, dikuatkan lagi. Ya. Begini saja, tidak usah cekek gini. Langsung dimundurkan, jangan. Ya. Langsung dipegang lehernya, diputar gitu. Tidak boleh. Ini berlebihan seperti ini. Baik. Ada beberapa catatan diantaranya adalah disebutkan oleh para ulama. Bagaimana kalau seandainya kita sholat karena saking khusyuknya ada orang terlanjur lewat, kebablas sudah, ya. Tapi masih bisa kita jangkau dengan tangan, paham? Jadi lewat, baru kita sadar, oh ada orang lewat, sudah lewat dari depan kita ini, sudah lewat satu langkah. Nah sekarang apakah kita biarkan terus atau kita kembalikan? Gimana kira-kira? Masih bisa kita jangkau dengan tangan, tapi sudah lewat di depan kita satu langkah. Apakah kita tarik, kita kembalikan, atau kita biarkan? Ya sudah terlanjur. Mana yang antum amalkan biasanya? Dikembalikan? Dibiarkan. Kenapa nggak dikembalikan? Kan mampu dikembalikan, bisa ini. Disebutkan oleh para ulama, yang benar itu ya sudah karena terlanjur, jangan sampai ditarik kembali, karena kalau ditarik kembali lewatnya 2 kali, lebih parah. Ya, dan itu dimaafkan sudah karena memang terlanjur, kita nggak tahu gitu loh. Kadang-kadang kan gitu, kita sedang khusyuk, tiba-tiba orang lewat, nggak nyangka kita kalau ada orang lewat, nggak usah ditarik lagi, ya. Ya sudah, nanti kalau sudah selesai sholat, kalau kita bisa beritahu, kasih tahu, itu lebih hikmah, bijak. Cari orang tersebut, panggil, Mas mohon maaf ya, kalau ada orang sholat itu, kalau bisa jangan dilewati depannya, karena dalam Islam itu tidak boleh, bahkan diancam oleh Rasulullah dengan perkataan, dia menunggu 40 tahun lamanya itu lebih baik daripada melewati orang yang sedang sholat. Jadi dosa besar mas, tidak boleh gitu. Oh begitu ya, ya maaf ya nggak tahu. Biasanya orang nggak tahu seperti ini. Buktinya apa? Buktinya kalau dicegah ya dia mundur biasanya. Ya biasanya karena nggak tahu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan bahwa melewati orang yang sedang sholat di hadapannya, di dalam sutrohnya, ini termasuk dosa besar. Kenapa termasuk dosa besar? Karena yaitu apa? Yaitu ada larangan yang tegas dari Rasulullah SAW. Bahkan orang yang lewat diserupakan dengan setan. Siapa yang mau diserupakan dengan setan? Jadi kalau ada yang ngeyel, enggak apa-apa. Antum sampaikan, yaitu apa? Fa inna ma'ahu qarin, fa inna ma huwa syaiton, sama dengan setan. Bahkan dia dikuasai oleh qarin, setannya dia. Ya, sedang dikuasai oleh setannya dia.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada catatan yang disebutkan oleh para ulama bahwa syariat ini sudah kita sampaikan dulu, tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang. Perintah menggunakan sutra itu, coba antum jawab ini. Perintah menggunakan sutra itu untuk semua orang yang sholat atau sebagian orang yang sholat saja? Semua atau sebagian? Coba angkat tangan siapa yang berani. Perintah menggunakan sutra itu untuk semua orang yang sholat atau sebagian orang saja? Angkat tangan dulu coba. Ya, sebagian orang yang sholat. Tapi selanjutnya, siapa saja yang disyariatkan menggunakan sutra? Imam dan munfarid saja. Taib, apakah perempuan juga dianjurkan? Iya, sama. Karena hukum asal laki perempuan sholatnya sama, kecuali kalau ada dalil yang membedakan baru dibedakan. Kalau nggak ada dalil pembeda, sama. Sholat 5 waktu, perempuan iya nggak? Ya, iya kan? Sholat laki-laki membuka kepalanya boleh, memang demikian. Kalau perempuan baru dibedakan pakai kerudung, baru dibedakan karena ada dalil. Ya, sholatnya laki-laki misalnya apa? Misalnya takbirnya begini, kalau perempuan harus gini, ndak ada keterangan. Jadi ada yang mengatakan takbirnya perempuan harus gini, Allahu Akbar. Nah, supaya apa? Supaya lebih menutup auratnya. Jadi begini saja. Nah, gini. Kita katakan tidak ada dalilnya yang mengatakan demikian. Rasulullah sholat dengan bertakbir biasa, mengangkat telapak tangannya sampai ke telinga atau turun sedikit. Ya, tidak harus tempelkan begini. Pas apa enggak? Tidak harus begitu. Sudah biasa saja Allahu Akbar, sah sholatnya. Perempuan bagaimana? Sama, karena tidak ada pembedaan dari Rasulullah SAW. Ya, tapi sujudnya perempuan bagaimana? Sama nggak dengan laki-laki? Ada perbedaan pendapat. Sebagian pendapat mengatakan berbeda laki dengan perempuan ketika sujud. Kalau laki-laki usahakan dibuka sikunya demikian, karena demikianlah Rasulullah kalau sujud sempurnanya. Tapi itu pun ketika tidak ada orang di sebelahnya. Kalau ada orang di sebelahnya ya dirapatkan. Tapi kalau perempuan dirapatkan begini. Tetapi ini adalah suatu pendapat didasari oleh hadis yang tidak sahih. Hadisnya itu mungkar. Ya. Maka ketika hadisnya tidak sahih sehingga tidak bisa digunakan, maka kembali kepada hukum asal, sujudnya perempuan cara sujudnya sama dengan sujudnya kaum laki-laki. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya, kalau rukuk bagaimana? Sama, karena tidak ada pembeda. Jadi tidak boleh kita bedakan kecuali dengan dalil yang membedakan. Kalau nggak ada dalil maka sama. Ya. Taib, kalau sholat di masjid, laki perempuan sama nggak sholatnya? Sama. Cuman ada perbedaan. Kalau perempuan selama-lamanya tidak boleh ngimami laki-laki, meskipun saudara sendiri, tak boleh. Bolehnya wanita itu mengimami sesama perempuan saja. Jangankan mengimami, untuk bersaf sama laki-laki saja gandeng begitu nggak boleh. Apalagi berada di depan, apalagi menjadi imam. Bahkan para ulama sepakat bahwa wanita tidak boleh mengimami kaum laki-laki. Sepakat ini. Ini beda. Kemudian sholat jamaahnya sesama perempuan dengan sholat jamaah sesama laki-laki, apa bedanya? Hukum asalnya sama, cuman ada pembeda tempatnya imam. Kalau laki-laki mengimami laki-laki, tempat imamnya menonjol depan sendiri. Tapi kalau semuanya perempuan, imamnya perempuan, maka imam perempuan, jamaah perempuan, imamnya berada di saf pertama, di tengah-tengah, tidak perlu maju meskipun selangkah. Ini baru beda. Yang lain-lain kalau tidak ada bedanya, maka tidak boleh kita beda-bedakan. Ya. Dalam jumlah sholat sebulan, wanita dikurangi masa haid, laki-laki tidak. Ya, ada pembeda. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada masalah sutra.
Yang disyariatkan salat dengan menggunakan sutra hanya imam dan munfarid. Adapun makmum maka tidak ada disyariatkan sutra. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW mengatakan innamal imamu junnah. Sesungguhnya imam itu adalah tameng bagi makmumnya. Ya. Kemudian kenyataan juga demikian. Zaman dahulu para sahabat Nabi ketika menjadi makmum tidak ada satupun mereka pasang sutra sendiri-sendiri. Kalau makmum, ya, artinya nggak apa-apa. Meskipun antum di lapangan jauh kanan kiri, softnya panjang, imamnya hanya satu di depan pakai sutra, lalu makmumnya nggak ada sutra apa-apa di depan tanah lapang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi nggak perlu kemudian antum ngeletakkan tas di depannya masing-masing makmum semua pakai sutra, tidak perlu. Kecuali kalau antum naruh barang karena nggak ada tempat lain. Ya, tapi kalau memasang sutra sendiri-sendiri di depannya orang yang sholat, ya, sebagai makmum, maka ini tidak dikenal dari kalangan para salafus soleh. Dan memang tidak ada seperti ini. Yang memakai sutra itu adalah imam dan munfarid saja. Nah, maka atas dasar ini ada catatan yang berikutnya mengikuti hal ini, yaitu apa? Yaitu bagi makmum, ya, ketika sholat makmum, antum sholat sebagai makmum, ada orang lewat, antum cegah nggak? Nah, ini masih terjadi soalnya. Antum sebagai makmum di shaf berapapun, lalu tiba-tiba ada orang lewat di depan antum cegah atau enggak? Hah? Tidak. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya makmum tidak boleh mencegah orang yang lewat. Ya, makmum tidak boleh mencegah orang yang lewat. Konsekuensi yang berikutnya, boleh orang yang ada hajat kebutuhan lewat di depannya para makmum. Boleh. Jadi kalau antum lewat, misalnya antum kan batal ini ya, di shaf pertama, lalu kemudian antum mau keluar dari masjid, mau lewati orang yang sedang sholat kok dicegah. Yang salah siapa? Yang lewat atau yang nyegah? Yang mencegah yang keliru. Jadi belajarnya kurang lengkap. Atau ketika dibahas tentang sutra ngantuk. Ya. Dan ini dibuktikan dengan hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas naik keledai, mendapati Rasulullah dan para sahabatnya sedang sholat berjamaah di tanah lapang Mina. Maka Ibnu Abbas dengan keledainya masuk ke dalam shaf, kemudian dilepaskan keledainya nyari rumput. Ibnu Abbas masuk ke sela-sela shaf, di tengah shaf. Dia mengatakan, walam yungkir alayya ahadun. Saat itu tidak ada satupun sahabat Nabi yang mengingkari aku. Coba apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Melewati di depan shaf. Tapi para makmum, bahkan dia membawa keledai masuk ke shaf kemudian dilepaskan. Tidak batal sholatnya dan boleh bagi dia untuk melewati para jamaah makmum, dan para makmum tidak ada yang mencegah. Ini luar biasa ya. Padahal mereka belum tentu mengaji seperti ini, detail demikian. Tapi mereka paham bahwasanya kalau jadi makmum tidak perlu mencegah orang yang lewat. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau dicegah mudharat, ada orang di depan batal salatnya, mau keluar pintunya di samping, ya kan? Kemudian harus melewati berapa puluh orang itu, semua mencegah, wah repot ini, ya. Maka biarkan saja lewat, karena apa? Karena memang tidak dianjurkan untuk mencegah orang yang lewat bagi para makmum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'a fa illam yajid falyansib 'asa fa illam yakun falyakhutta khattan thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah
wa sahhahahu Ibnu Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan. Taib. Kata Abu Hurairah, ini sedang jadi polemik, tapi ringan insyaallah, nggak terlalu berat kalau kita mengerti tentang hukum sutra dan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Apa kata Abu Hurairah? Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila di antara kalian ada yang sholat atau ingin sholat, maka hendaklah sholat menghadap sesuatu. Sutra. Ya, ingat kalau diurutkan, kita lihat teladan kita Rasulullah SAW, yang paling sering beliau sholat menghadap dinding. Kalau enggak dinding maka apa kemarin? Tiang. Tiang. Jadi kalau enggak dinding, tiang. Jadi yang mudah yang ada gitu loh. Ya. Kalau enggak tiang, baru kemudian dia menaruh sesuatu, misalnya sesuatu yang tingginya seperti pelana onta, atau mungkin barang, atau bahkan apa? Falyansib asa, menancapkan tongkat. Ditancapkan karena memang masjidnya lantainya adalah tanah. Ditancapkan tongkat bisa, tombak bisa. Kalau di sini kan tidak mungkin. Ya, maka kita cari yang lain. Yang ditaruh mungkin tas kita atau yang semisalnya. Maka kalau tidak ada tongkat yang ditancapkan, maka hendaklah dia menggaris satu garis. Nah, ini permasalahan ini sekarang. Kalau masalah tongkat ditancapkan, tombak ditancapkan, menghadap dinding, menghadap tiang, menghadap tas, menghadap keledai, bahkan Rasulullah pernah kendaraannya ditaruh di kiblat, kemudian salat menghadapnya sebagai sutra. Ya, sepakat para ulama pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi sekarang masalahnya adalah menggaris garis untuk sutra. Ya. Jadi karena masjidnya tanah, digaris thread begitu, jadi sutra. Ini tempat saya sholat. Kalau tidak ada yang lain-lain, dinding nggak ada, tiang nggak ada, barang nggak ada, tongkat nggak ada, maka hendaklah dia menggaris satu garis untuk sutrohnya. Kemudian tidak perlu digubris, tidak membahayakan apapun yang lewat di belakang sutroh. Karena sudah ada batas, kemudian yang lewat di depannya, misalnya ini sutra, di sini lewat-lewat, depannya sutra, luarnya sutra, maka tidak berpengaruh apa-apa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, dan tidak benar orang yang mengklaim bahwa hadis ini goncang. Justru hadis ini adalah hadis yang hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini hadis dikenal dengan istilah haditsul khat. Hadis menggaris sebagai sutra. Ini dikenal dengan nama hadisul khat. Jadi kalau ada perkataan misalnya bahasa Arab ya, yushra'u ittikhadus sutrah lil musalli walau yakhuttu khattan li haditsil khat. Ya ini maksudnya. Jadi kalau ada perkataan para fuqaha, disyariatkan bagi orang yang sholat untuk memakai sutra dalam sholatnya meskipun cuman garis, sebagaimana dalam hadis tentang garis. Ya ini maksudnya. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Ya. Dan sekali lagi ini termasuk perkara khilafiyah ijtihadiyah tentang mensahihkan hadis ini apa mendhaifkan hadis ini. Kalau kita rujuk kepada para mutaqaddimin, pakar hadis terdahulu, seperti penulis kitab ini, siapa penulisnya? Jangan-jangan lupa antum. Penulis kitab ini siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Termasuk ahli hadis enggak? Ya. Termasuk pakar dalam hadis. Makanya dia menulis kitab hadis, memasukkan hadis yang dianggap sahih, bahkan dia memasukkan hadis yang memang betul-betul dhaif, lalu dia terangkan dhaif supaya orang tidak mengamalkan, kan gitu. Dulu pernah kita sebutkan ada hadis dhaif dimasukkan ke dalam kitab beliau ini oleh beliau, yaitu tentang, mohon maaf ya, idza bala ahadukum
falyantur dzakarahu salatan. Hadisnya dhaif. Disebutkan oleh Al-Hafidz. Hadis ini dhaif dengan catatan supaya tidak diamalkan. Apa itu? Dalam hadis, apabila di antara kalian kencing, maka hendaklah mengurut kemaluannya 3 kali. Tapi hadisnya dhaif, jangan diamalkan gitu loh. Sebagai pelajaran. Ya. Nah, sekarang di sini pembelaan Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang hadis menggaris untuk sutra. Perhatikan, beliau mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban termasuk mutasahil, bermudah-mudahan dalam mensahihkan. Ya, tapi Ibnu Hajar membela perkataan Ibnu Hibban, tetapi dia tidak mensahihkan, namun dia menghasankan. Apa dia bilang? Akan tetapi tidak benar orang yang mengklaim hadis ini lemah karena goncang. Bal huwa hasan, yang benar justru hadis ini hasan. Perkataan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh karena itu ini bertabrakan dengan sebagian para ulama yang menyatakan hadis ini goncang. Ya. Jadi sebagian para ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang goncang. Dari kalangan mutaakhirin, ulama kontemporer atau sebelumnya ulama terdahulu yang menyatakan dhaif diantaranya adalah Sufyan ibnu Uyainah, lalu kemudian juga Imam Syafi'i dan Imam Baghawi, itu menyatakan hadis ini dhaif, lemah. Di kalangan ulama masa kini, Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini tidak sahih. Namun banyak di kalangan para ulama terdahulu yang menghasankan atau mensahihkan. Satu, Imam Ahmad sendiri mendiamkan hadis pertanda hadis ini diterima. Lalu Ibnu Majah juga demikian. Ibnu Hibban terang-terangan mensahihkan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan hadis ini adalah hadis yang bagus, hasan. Sehingga sekarang terjadi persisian demikian, maka kita berusaha mencari mana yang lebih kuat. Ya, kita harus bertanya kalau nggak bisa membaca sendiri. Maka ketika kita lebih condong kepada yang lebih kuat, amalkan hal itu. Kalau kita misalnya menganggap yang kuat adalah hadis ini hasan, ya sudah, berarti boleh-boleh saja menggaris untuk sutra. Tapi setelah mencari benda lain yang lebih tinggi, tembok habis dipakai semua oleh orang, tiang cuma 2, bahkan di sini nggak ada tiang, barang nggak ada, ya, mimbar dipakai orang sholat, nggak ada sudah. Tapi kan masih ada orang yang berdiri sholat dijadikan sutra, kan bisa. Misalkan nggak ada juga, maka boleh menggaris. Taib. Jadi ini persisian pendapat khilafiyah ijtihadiyah, tidak boleh kita saling mengingkari atau menyalahkan. Diskusi silahkan, tidak ada masalah. Mencari pendapat yang lebih kuat silahkan, tapi saling menyalahkan, saling ngolok-ngolok dan lain sebagainya, maka ini tidak layak. Karena ini persisian di kalangan para salafus soleh, bahkan di kalangan para muhadditsin. Beda pendapat antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, padahal itu guru dan murid. Ya, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Siapa yang guru? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendhaifkan hadis, Imam Ahmad menerima hadis ini. Ya, maka sekali lagi ini termasuk khilafiyah ijtihadiyah. Tidak boleh orang yang menyelisih kita dinyatakan sesat. Bahkan hukum asalnya saja sunat atau wajib itu beda pendapat. Kemudian belum lagi tentang garis. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ada permasalahan yang berikutnya yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Bolehkah kita sholat sutrohnya itu adalah ujung sajadah kita? Boleh nggak kira-kira? Hah? Artinya cukup nggak menjadikan sutro itu adalah ujung sajadah kita, garis ujung sajadah kita ini? Jawabannya adalah bergantung kepada hadisul khat. Hadis menggaris tadi kalau kita terima berarti itu lebih daripada garis, iya kan? Kalau sajadah kan ada menonjolnya, lebih kelihatan. Kalau garis kan nggak menonjol. Maka kalau dia ada sajadah garisnya, maka ini sudah dianggap memakai sutro. Tapi kalau dia tidak menerima hadithul khat,
Garis tadi dinyatakan dhaif, ya tidak cukup, berarti sama dengan belum memakai sutra. Mana yang kira-kira antum pakai kira-kira? Ya? Kira-kira mana yang antum pakai? Menerima hadis garis atau tidak? Nah, bingung kan? Berarti antum harus menganalisa lagi, bertanya lagi, membaca lagi. Apa masing-masing alasannya? Yang mengatakan ini diterima apa alasannya? Yang mengatakan dhaif ini apa alasannya? Adapun kami sendiri sementara sampai saat ini menguatkan keabsahan hadis al-khat. Artinya apa? Boleh diamalkan sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun demikian kita berusaha mencari yang lain, sutroh yang lebih tinggi supaya lepas daripada perselisihan pendapat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya, boleh enggak menggunakan sutra salat, mau salat kemudian cari sutra enggak ada lalu melepas peci jadi sutra? Sebagian mengamalkan seperti ini. Boleh enggak? Enggak boleh. Alasannya? Artinya nggak boleh sampai haram atau bagaimana? Nah, berarti kalau nggak sampai haram berarti boleh, masih boleh. Nah, berarti lihat pertanyaannya, boleh atau tidak berarti masih boleh. Cuman apakah ini layak? Nah, ini baru beda. Maka jawabannya tidak selayaknya orang yang sholat kemudian tidak menemukan sutra lalu melepas pecinya. Ya, kenapa demikian? Karena peci bagi orang yang sholat ini adalah perhiasan yang diperintahkan oleh Allah. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu setiap kali mau sholat. Di antara perhiasan yang melengkapi orang yang sholat laki-laki adalah peci. Karena di negeri kita alhamdulillah peci itu dianggap baik. Tapi nggak wajib ya. Jadi kalau ada orang sholat nggak pakai peci, nggak usah diapain, nggak usah diusir, ya nggak usah disalahkan, nggak usah dihina, sah sholatnya. Tapi yang lebih afdol ketika sholat itu pakai peci, afdoliyah saja. Itu juga tidak dibenci, tidak, boleh-boleh saja. Tetapi kalau ingin yang lebih sempurna, lebih banyak pahalanya, pakai peci karena Allah memerintahkan. Dan para ulama mengatakan apapun yang dianggap oleh masyarakat setempat sebagai pelengkap pakaiannya maka itu disunahkan ketika sholat. Ya, di suatu daerah misalnya orang dianggap memakai pakaian lengkap itu pakai sorban misalnya, maka saat itu disunahkan memakainya. Ya, tapi kalau di suatu daerah tidak dikenal sorban itu, malah dianggap aneh, berarti tidak perlu dipakai ketika sedang sholat. Tapi kalau peci insya Allah di negeri kita rata-rata dianggap perkara baik ya. Ya, coba kalau kita mau pergi ke sholat Jumat sudah pakai mandi bersih, pakai baju yang rapi, baju koko, baju jubah dan lain sebagainya, kemudian pakai wangi-wangian berangkat, sampai tengah jalan oh iya lupa peci, kira-kira ada penyesalan nggak? Ya, karena ada yang kurang lengkap, maka dia akan balik ngambil peci. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa peci itu adalah pakaian pelengkap bagi seorang muslim di suatu tempat kalau memang itu adalah dianggap baik, ya. Taib, sehingga tidak perlu dilepas untuk jadikan sutra. Terus bagaimana nggak pakai sutra? Pendapat yang kuat sunnah, maka tidak ada masalah. Atau mungkin cari sutra yang lain selain pecinya, karena dia harus melepaskan perhiasannya dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada permasalahan berikutnya, boleh nggak menjadikan orang sebagai sutra? Jawabannya jelas boleh, karena binatang saja dijadikan sutra, apalagi orang. Rasulullah pernah menjadikan sutra kendaraannya. Kendaraan zaman dulu ya binatang, ya, binatang hidup yang tidak berakal, apalagi manusia yang sedang duduk atau yang sedang berdiri sholat dijadikan sebagai sutra, itu jelas boleh, bahkan ini termasuk sunnah. Permasalahan berikutnya, bagaimana ketika kita sholat sutra kita orang duduk, tiba-tiba orang itu menghilang, paham? Dan ini sering terjadi. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sholat yang kehilangan sutra di tengah sholatnya?
mendekat, atau diem aja, atau batalkan sholat. Ini yang paling parah itu membatalkan sholat. Karena apa? Karena masalah sutra ini bukan termasuk rukun dan syarat sholat, sehingga tidak akan membatalkan sholat meskipun nggak pakai sutra. Ya, inilah enaknya kalau kita tahu tentang hukum-hukum detailnya sholat. Beberapa saat yang lalu ketika awal-awal pandemi, ada anjuran pemerintah, ada anjuran Majelis Ulama Indonesia, bahkan para ulama yang kalibernya dunia itu menganjurkan sholat sementara direnggangkan softnya. Betul ya? Lalu terjadi polemik, sah, tidak sah, sah, tidak sah. Ya, kalau kita belajar tentang hukum merapatkan soft itu apa, ya, maka berkisar antara sunnah dan wajib, tidak sampai menjadi syarat dan rukun. Tidak sampai, di bawahnya rukun dan syarat. Maka wajib itu kalau ditinggalkan itu sama sekali tidak membatalkan sholat. Apalagi kalau dikatakan merapatkan shaf ini sunnah, jelas itu meninggalkan yang sunnah. Apalagi karena ada hajat kebutuhan, tidak mengurangi keabsahan sholat dan kesempurnaan sholat sama sekali. Jadi orang yang ngerti tenang, meskipun dia renggang sholatnya karena ada wabah, tidak akan gusar dia, tidak akan bingung. Tapi kalau kita nggak ngerti, bingung, di sana rapat, di sini enggak, bingung. Akhirnya pilih yang mana ya? Akhirnya dia pilih yang rapat. Ketika pilih yang rapat ditegur orang, harus renggang, bingung, nyari yang renggang. Ketika dia renggang, orang pada merapatkan, bingung lagi. Ya, nggak selesai rapat renggang. Nah, kalau kita tidak mengerti, jadi kalau kita mengerti, fleksibel. Di masjid semuanya rapat, ya sudah ikuti rapat. Tawakal kepada Allah, insya Allah baik dan tidak kena apa-apa. Karena nggak mungkin kita rubah, kita bukan imamnya, kita bukan takmirnya gitu loh. Kita sholat berjamaah di situ rapat semua, orang tidak mau renggang, ya sudah kita ikut rapat. Kita sholat di masjid yang renggang, ya sudah kita ikuti renggang. Ketika ada wabah, nggak mungkin kita rapatkan karena kita bukan pengurus masjid, bukan imam dan seterusnya. Ya, karena merapatkan shaf itu tidak ada kaitan dengan syarat dan rukun sholat, sehingga ketika ditinggalkan tidak akan membatalkan sholat. Apalagi ditinggalkan itu karena ada hajat kebutuhan yang mendesak. Ya, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari semua wabah dan penyakit-penyakit yang menular. Dan mudah-mudahan tidak ada lonjakan yang ketiga. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan lagi sehingga kita bisa sholat dengan baik, normal seperti biasa. Kemudian kita hidup aktivitas seperti biasa lagi. Ya, kita belajar juga seperti biasa, kita pengajian seperti biasa. Nikmat luar biasa. Dan ketika ada pandemi ini terasa betul nikmatnya berkumpul dengan sesama, terasa betul, terutama ketika awal-awal waktu bulan Maret April 2020 ketika kajian semua dihentikan, bahkan masjid ditutup, sebagian masjid atau semua masjid, maka kita sangat merindukan ketemu kawan, kita merindukan majelis ilmu, kita merindukan bagaimana bisa duduk bersama mengaji meskipun sambil ngantuk-ngantuk, itu kita rindukan. Saat itulah terasa betapa nikmat bisa kumpul dengan sesama, itu luar biasa besarnya. Ya, memang benar apa kata para ulama, nikmat itu akan terasa besar ketika orang sedang kehilangan nikmat itu. Orang yang sehat terus tidak terasa betapa nikmatnya sehat. Orang yang tidak pernah berpenyakit, misalnya tidak pernah penyakit misalnya ginjal misalnya, tidak pernah penyakit ginjal, tidak pernah terkena ginjal, dia tidak merasa bahwasanya luar biasa kesehatan ginjalnya ini luar biasa, nikmat luar biasa. Tapi ketika dia ambruk sakit ginjal, saat itu dia mengatakan luar biasa ginjal yang sehat itu nikmat. Sekarang saya merasakan sakit, gitu nanti. Dan dia berusaha untuk mengobati kembali normal kembali. Betul, sekali lagi apa yang dikatakan para ulama, seseorang itu tidak akan merasakan nikmat sesuatu kecuali ketika kehilangan nikmat tersebut. Apapun nikmat itu. Ya. Kita ini sekarang di masjid begini. Nikmat luar biasa. Kita akan merasakan nikmat ini ketika kita kehilangan, tiba-tiba ditutup. Tidak boleh ke masjid setahun. Pasti kita akan merindukan betapa nikmatnya kita bisa ke masjid ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun sekarang kita lanjutkan tadi, kita sholat tiba-tiba sutroh kita hilang, maka
Dalam hal ini orang yang sholat di tengah sholat sutranya hilang, dia boleh memilih. Dia boleh diam, meneruskan sholatnya tanpa sutra. Kenapa? Meskipun menurut pendapat yang mewajibkan sutra. Karena pendapat yang mengatakan wajib sutra itu syariatnya di awal sholat. Ini perintah nyari sutrohnya di awal sholat, bukan di tengah sholat. Dan dia di awal sholat sudah mencari sutro. Berarti dia boleh diam, meneruskan sholat tanpa sutro. Pilihan yang kedua, mendekati sutroh yang dekat. Boleh melangkah 1-2 langkah, mendapati sutro, alhamdulillah sholatnya lebih tenang lagi. Ini pun juga boleh. Ya. Yang tidak boleh itu adalah mencari sutro berjalan terlalu banyak sehingga khusyuknya hilang. Ya, antum sholat di paling belakang, sutronya pulang. Antum melangkah dari belakang sampai ke depan. Orang melihat, loh ini sholat kok jalan-jalan ini. Nah, seperti ini maka tidak dianjurkan, mending diem saja. Jadi yang berpendapat wajib sutro itu ketika kondisi seperti ini boleh memilih. Kalau sekiranya tidak mengurangi khusyuk, silakan cari yang baru yang dekat. Tapi kalau sekiranya menghilangkan khusyuk, mengurangi khusyuk, ya sudah sholat saja di tempat itu tanpa sutro. Ya. Tapi ada sebagian aktivitas di antara kita, ada orang sholat tanpa sutro, ini masih ada yang melakukan. Allahu a'lam di sini atau tempat lain. Kita coba teliti pendapat atau pengamalan seperti ini. Ada orang sholat tanpa sutro, lalu kita sengaja menaruh sutro di depannya. Ada seperti ini? Ada banyak. Nah, kira-kira benar nggak perbuatan seperti ini? Hah? Benar, bagus atau tidak bagus? Hah? Bagus. Jadi orang sholat tanpa sutro, lalu kita paksa orang pakai sutro. Ya. Jadi seolah-olah ini loh sutro, kamu harus pakai sutro. Kamu tidak boleh pakai sutro, harus pakai sutro, begitu. Maka kita katakan kalau masalah boleh dan tidaknya ya boleh, cuman ini kurang bijaksana. Orang yang sholat nggak pakai sutro itu ada beberapa kemungkinan. Pertama karena nggak tahu, ya kan? Kalau orang nggak tahu, ngasih taunya bagaimana? Dipaksa gitu? Dia setelah dia pakai sutro, apa ini dikasih barang-barang ini? Lalu dia pulang, nggak ngerti, tetap nggak ngerti. Berarti ilmu nggak akan sampai kepada dia. Maka cara yang lebih tepat, datangi orangnya, dikasih tahu. Kalau bisa, bagus. Ya. Atau kalau antum nggak bisa ngasih tahu, hadir ini pengajian. Atau kasih rekaman tentang sutro supaya dia ngerti. Ya, ini pemikiran yang pertama, orang tersebut nggak ngerti. Maka cara mengajarinya bukan dipaksa demikian, tapi diberitahu dengan cara yang baik. Kemungkinan yang kedua, orang tersebut ngerti sutro. Ya. Orang tersebut ngerti sutro, tetapi dia ingin mengamalkan, yaitu memberitahukan kepada kita bahwa sutro itu nggak wajib. Iya kan? Rasulullah pernah sholat di Mina tanpa sutro. Dia ingin memberitahu kita bahwasanya ya memang sutro itu sunnah, memang sutro itu dianjurkan, tapi nggak sampai kepada hukum wajib. Maka dia sengaja sholat tanpa sutro, memberitahu yang lain. Kadang-kadang boleh seperti ini. Nah, kalau seperti ini dipaksa sutro, malah juga nggak hikmah. Ya. Kecuali kalau kita ini tahu persis ya, orang ini ngerti hukum sutro, tapi selalu meninggalkan, baru kita kasih silakan. Tapi kebanyakan kan kita nggak tahu kondisinya orang itu gitu loh. Dan kebanyakan orang yang sholat nggak pakai sutro itu karena jahil, karena nggak ngerti. Maka cara memberitahunya harus dengan hikmah. Kalau kita langsung letakkan sutro itu pemaksaan itu. Sementara dia tidak tahu hukumnya. Dan buktinya mereka terulang-ulang begitu terus karena nggak ngerti. Ya. Atau mungkin kalau ada cara yang lebih tepat lagi, antum siapkan buku kecil tentang sutro. Ketika ada orang sholat nggak pakai sutro, kasihkan pulang. Ini tolong titip hadiah, kasih uang juga misalnya. Nah, kan orang tertarik begitu, ya kan? Tidak usah dipaksa-paksa kan gitu. Jadi kadang-kadang kita ini bersemangat tetapi kurang hikmah atau kurang bijak. Yang terakhir hadisnya adalah wa an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La yaqta'u sholata say'un wadra'u mastata'tum akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadi dha'fun. Dari Abu Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu apapun yang bisa memutuskan sholat, dan cegahlah apa-apa yang lewat itu semampumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi dalam silsilah sanadnya ada kelemahan. Disebutkan oleh para ulama, salah satu perawinya ada yang bernama Mujalid, dan dia ini sayyi'ul hifzi, hafalannya buruk. Tapi sebagian para ulama menyatakan hasan. Maka kalau itu hasan, ini memperkuat pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang sholat tidak pakai sutra lalu dilewati oleh perempuan dewasa, keledai, anjing, hitam, itu tidak sampai batalnya sholat, tapi berkurang pahalanya. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang bertanya, kami persilakan. Pertanyaannya? Ya. Ingat kalau dalam umroh atau haji, kalau di Madinah kan tertib. Ya. Apa sendiri, kan sendiri. Kalau misalnya pas bisa dilarang. Bisa? Tidak terpisah. Bagaimana kalau kita sholat di belakang perempuan? Dan saya pernah ngalamin itu. Ya tidak apa-apa. Karena ya. Jadi karena di Masjidil Haram kadang-kadang tidak bisa dipisahkan antara laki dengan perempuan ya. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau sholat biasanya dipisahkan. Nah sekarang pas tidak sholat itu sulit dipisahkan karena orang tawaf gitu ya. Kemudian ada orang sama isinya sama apa. Bahkan kadang-kadang kita ini bercampur dengan wanita-wanita yang tidak kita kenal. Nah bolehkah kita sholat sutronya adalah wanita? Bahkan wanita yang tidak kita kenal, bukan mahram. Maka jawabannya boleh. Ya. Apa yang melarang kita untuk menggunakan dia sebagai sutro? Karena kategori sutro itu adalah sesuatu yang tingginya paling tidak mithlu muakhiratir rahal, seperti pelananya kendaraan, mungkin 20 cm ke atas. Wanita ya manusia sama saja, kan kita nggak bersentuhan juga. Ya, dia menutup aurat, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita sah? Kalau kita keliling tawaf itu perempuan, katanya Ustaz Bamamudu PT lain, yang penting tidak mungkin. Kalau kita sholat di sini perempuan itu sholat di ada. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudhu atau enggak? Kalau masalah tawaf itu tidak disyaratkan wudhu, pendapat yang kuat. Jadi jelas sah tawafnya. Yang ditanyakan itu apakah batal atau enggak wudhunya ketika tawaf bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, ya kan? Apalagi pas haji padat atau pas Ramadan itu sangat padat, terutama akhir-akhir Ramadan itu pasti padat sehingga sulit untuk menghindari sentuhan dengan wanita-wanita yang ada sedang tawaf. Maka di sini termasuk perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat, insya Allah bersentuhan dengan wanita itu tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat yang kuat. Beda dengan mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i membatalkan wudhu. Tapi kalau kita lihat dalam ayat aulamastumun nisa, bersentuhan wanita, ini maksudnya adalah berhubungan badan. Dan penafsiran seperti ini adalah penafsiran sahabat Nabi Ibnu Abbas. Maka cukuplah sebagai bukti penafsiran yang sahih adalah sahabat Nabi yang memang ahli tafsir, yang pernah didoakan Nabi sebagai ahli tafsir. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah, jadikanlah ini, yaitu Ibnu Abbas ini, sebagai orang yang paham agama dan ahli tafsir. Maka penafsiran beliau tentang aula mastumun nisa, salah satu pembatal wudhu itu adalah menyentuh wanita, bukan sekedar bersentuhan, tetapi maksudnya adalah berhubungan badan. Jadi membatalkan wudhu, bahkan membatalkan, yaitu dia menjadikan orang jinabat, ya, mengakibatkan orang itu sedang jinabat. Ya, jadi meskipun terjadi perbedaan pendapat ya, maka pendapat yang kuat
bersentuhan dengan wanita, baik itu istri sendiri atau orang lain, itu tidak membatalkan wudu. Masalah hukum menyentuh wanita atau enggak, nah ini urusan lain. Yang namanya bersentuhan tidak sengaja ya dimaafkan. Tapi kalau sengaja sambil tawaf sambil pegang-pegang, nah ini nggak boleh. Ya. Tapi tetap tidak membatalkan wudu, kecuali apabila, mohon maaf ya, dia mengeluarkan sesuatu, ya, dari farjinya atau dari kemaluannya, maka batal wudunya bukan karena bersentuhan, tapi karena keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Nah, oleh karena itu menjadi masalah ketika orang berpendapat bersentuhan wanita itu membatalkan wudu. Nah, ketika tawaf batal wudunya, lalu dia nggak bisa wudu karena repot, akhirnya apa? Pindah madhab dulu. Akhirnya pindah madhab dulu, madhab Ahmad misalnya, kemudian dia boleh sentuhan, lalu langsung sholat. Ini juga kurang bijak ya, karena bukan demikian caranya bermadhab. Kalau dia mengaku itu yang terkuat pendapatnya Syafi'i, ya otomatis dia harus pegang. Dan ketika bersentuhan dengan perempuan, ya batal wudhunya, otomatis dia harus berwudhu ketika mau sholat. Ya, itu otomatis. Dan ini tidak dikatakan darurat terpaksa, wong ada tempat wudhu meskipun agak jauh. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pendapat yang kuat itu adalah yang tidak membatalkan wudhu. Dan agama Islam itu dikatakan oleh Nabi SAW, ad-dinu yusrun wala yushadad dina ahadun ila ghalabah. Agama Islam ini adalah agama yang mudah, dan ketika ada orang yang memberat-berati diri dengan agama ini, pasti dia akan lemah. Dan ini terbukti ketika orang menganggap bersentuhan dengan wanita batal, ya, maka akhirnya keberatan. Akhirnya ketika sholat nggak pakai wudhu lagi, pindah madhab. Akhirnya begitu. Tapi sebagai dalil yang lain, Rasulullah pernah mencium istrinya ketika mau sholat dan tidak pakai wudhu lagi. Menyentuh istrinya, bahkan mencium, ya, tidak batal wudhunya. Nah, dikatakan juga oleh sebagian para ulama, kalau menyentuh istrinya sendiri yang halal saja tidak batal wudhunya, begitu pula bersentuhan dengan orang lain apalagi tidak sengaja, maka tidak batal wudhunya. Allahu a'lam. Bagaimana menjalankan bisnis makanan yang modalnya dari pinjaman bank? Ya, berusaha untuk dikembalikan segera dan bertaubat, kemudian cari modal yang tidak pinjam dari bank yang berbunga. Tapi kalau pinjaman itu tidak ada bunganya, maka ini boleh-boleh saja. Yang dikhawatirkan atau yang tidak boleh itu adalah riba. Tapi kalau pinjaman itu tidak ada ribanya, maka boleh-boleh saja. Saya sebagai adik yang meminjam atau mencicil modal tersebut adalah kakak saya. Modal tersebut hanya digunakan untuk pelanggan yang berhutang, baru membayar saat catering sudah sampai di rumahnya. Ada dua jenis pelanggan, memberi DP atau lunas, full hutang dulu. Kakak saya yang memasak 90% dan saya promosi dan packing. Keuntungan selalu dibagi 50%. Jazakallahu khair wa iyyakum. Jadi intinya adalah ini masih bisa dijalankan, tetapi dihindari yang ada ribanya tadi. Segera dikembalikan pinjaman yang ada ribanya, jangan diulangi lagi. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap jalankan bisnisnya, tidak ada masalah. Dan kalau memang butuh modal, cari modal yang tanpa ada bunganya. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selesailah tentang sutra, kita akan masuk kepada bab baru insyaallah tentang khusyuk dalam salat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.